Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Selamat datang kembali di Kata Mama Aleta. Kali ini bersama Mama Aleta kita akan mendiskusikan tentang perempuan. Jadi perempuan di masyarakat adat, khususnya orang Molo. Ya. Sebenarnya bagaimana orang Molo memandang perempuan dan peran perempuan dalam keseharian? Ya, terima kasih Mbak Mai dengan bagaimana orang Molo memandang perempuan. Secara adat orang Molo sebenarnya memandang perempuan sebagai ibu, tetapi ada banyak hal juga yang sebenarnya dialami oleh kaum perempuan. Dalam hal misalnya kepemimpinan itu masih dikuasai oleh laki-laki, walaupun sudah ada informasi tentang gender, tetapi masih banyak yang sebenarnya belum mengakui kepemimpinan perempuan. Banyak, tapi bukan seluruhnya, tetapi diperkirakan 50% menghargai, 50% belum menghargai perempuan untuk jadi pemimpin. Yang kedua, dalam struktur adat, perempuan sebenarnya belum sepenuhnya mengambil porsi. Diakui, maksudnya? Diakui dan mengambil porsi untuk membicarakan adat. Memimpin. Itu, ya, memimpin dan membicarakan adat dalam struktur kelembagaan adat. Nah, ini tergeraknya bahwa banyak orang juga belum memahami tentang perempuan adalah ibu yang sebenarnya jika dihubungkan dengan Fatu Nausus. Tetapi ada perempuan-perempuan yang entah laki-laki mau mengakui atau tidak mengakui, dia tetap mengatakan bahwa saya punya kekuatan. Kekuatan untuk memimpin, dan saya punya kekuatan untuk bagaimana menghidupkan keluarga. Nah, kalau dilihat dari adat, memang belum ada ruang sepenuhnya diserahkan ke perempuan. Artinya bukan semata-mata perempuan itu harus memimpin keseluruhan. Tetapi kalau dapat 60% itu perempuan dapat bagian, dan sisanya biar laki-laki lah. Nah, ini belum ada pemerataan untuk dalam memimpin, dalam berbicara untuk mengambil porsi adat ya. Nah, sehingga harapan kita bahwa banyak orang perlu belajar tentang batu. Batu Nausus itu sendiri adalah perempuan yang sebenarnya memberi penghidupan. Dan kalau kita lihat, perempuan memang memberi penghidupan. Baik itu lewat konsumsi, produksi, dia juga melakukan produksi untuk bertambahnya manusia. Tapi Mama Aleta, tadi kan bicara perempuan sebagai ibu. Ya. Ini kadang juga menyesatkan, dalam artian kalau maknanya ibu merawat misalnya anak, atau memberi makan dan sebagainya gitu. Apakah laki-laki juga tidak bisa? Maksud saya ini penting karena kemudian dalam rumah tangga seolah itu jadi semuanya tanggung jawab perempuan. Ya. Ini penting karena dengan begitu maka waktu perempuan juga akan habis untuk merawat, memasak dan seterusnya.
Dan kemudian tentu saja dia tidak akan punya waktu untuk belajar menjadi pemimpin. Karena memimpin itu bertemu dengan orang-orang, dia harus belajar dan sebagainya gitu. Tidak mungkin saya rasa untuk kemudian mengambil peran di situ semua, sementara peran-peran sebagai ibu dalam tanda petik yang berurusan rumah tangga dan merawat anak itu tidak dibagi dengan laki-laki. Ya. Bukankah begitu? Sebenarnya perempuan atau laki-laki bisa menghidupkan. Artinya bisa menjadi ibu dalam makna merawat dan melindungi. Bisa menjadi ibu, merawat dan melindungi, kecuali melahirkan ya. Kecuali hamil dan melahirkan. Itu fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu yang sebenarnya dilakukan oleh perempuan. Tetapi ketika anak sudah ada, itu sebenarnya tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab perempuan. Nah, lebih banyak perempuan disibukkan dengan berbagai kegiatan dalam rumah tangga, sehingga untuk belajar waktu itu perempuan tidak punya. Di akhir-akhir ini sebenarnya bahwa perempuan juga sudah mengambil alih untuk ekonomi. Ekonomi dengan mengejar dan banyak rentenir. Akhir-akhir ini. Terjebak begitu maksudnya? Ya, banyak perempuan yang terjebak dengan rentenir yang dilakukan oleh koperasi-koperasi itu untuk kaum perempuan. Dan pada saat-saat kita ada pertemuan untuk belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang baru atau bagaimana pemberdayaan ekonomi yang sebenarnya perempuan membutuhkan untuk menambah pengetahuan, menambah ekonomi, itu tidak bisa hadir karena sebenarnya disibukkan oleh rentenir itu, koperasi-koperasi yang sebenarnya mengajarkan para perempuan-perempuan untuk kredit dengan tidak bisa menghitung keuntungan itu, asal nama pegang duit sebentar dia habis duit dia. Artinya tanpa pengetahuan maka membuat perempuan berpotensi untuk hidup dalam jebakan-jebakan termasuk rentenir itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara orang kembali ke adat, bagaimana mestinya, karena tidak semua masyarakat adat sebenarnya memperlakukan perempuan sebagai sesuatu yang setara ya. Menurut Mama Aleta, harusnya bagaimana kita memperlakukan perempuan, baik khususnya di masyarakat adat? Sebenarnya memperlakukan perempuan itu adalah menghargai, menghormati dan memberi ruang untuk perempuan juga bisa belajar dari pengetahuan-pengetahuan, baik pengetahuan tradisional juga pengetahuan-pengetahuan dari luar yang bisa mendukung untuk dalam kehidupan perempuan itu sendiri dan juga mendukung perempuan untuk menjadi orang yang bisa memimpin. Dan akhir-akhir di tahun 2023 sebenarnya ini menjadi kendala untuk partai politik. Untuk itu? Mencari perempuan yang masuk jadi caleg. Perempuan, caleg-caleg perempuan itu sangat sulit. Kesulitan mendapatkan caleg karena artinya memang masih sedikit kesempatan ruang diberikan kepada perempuan sehingga yang tampil ke politik juga sedikit. Ya, bukan karena perempuan kurang, bukan. Masalah kalau kita menghitung perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Tetapi ketika kita mau memilih perempuan untuk masuk ke partai politik atau perempuan untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, itu sebenarnya dihitung sedikit sekali. Nah, sedikit sekali kenapa? Karena perempuan tidak punya banyak waktu untuk belajar.
tidak diberi ruang. Dan juga tidak disiapkan ruang untuk bagaimana belajar. Tidak dilatih juga. Dan tidak dilatih, sehingga ketika orang mau meminta untuk masuk dalam hal memperjuangkan hak-hak perempuan, itu banyak yang tidak masuk. Contohnya saja, untuk caleg-caleg yang mau maju ke provinsi dan juga ke pusat, tidak ada banyak perempuan yang suka. Walaupun ada perempuan-perempuan yang hebat, tapi merasa meninggalkan rumah tangganya. Ya, dan merasa tidak enak, ini bukan tanggung jawabnya. Ya, dan merasa tidak percaya diri. Ya. Artinya ke depan, kalau ini sebuah refleksi bahwa ternyata bangsa ini, entah itu masyarakat adat, masyarakat lokal, itu belum cukup memperlakukan perempuan dengan adil dan memberikan ruang sehingga mereka bisa punya kesempatan belajar dan untuk ke depan menjadi pemimpin ya, entah itu di partai politik atau di komunitas dan seterusnya. Ya. Terima kasih Mama Aleta, kawan-kawan, begitu saja kali ini. Salam kata Mama Aleta. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!